Minasan konnichiwa, selamat datang di kelas JWD Japanese with Dira. Jadi pelajaran hari ini lumayan seru nih karena kita mau belajar tentang gesturnya orang Jepang saat berbicara. Jadi kalau misalnya teman-teman udah sering nonton anime atau baca manga atau misalnya pernah ketemu sama orang Jepang, pasti teman-teman suka lihat banyak orang Jepang yang tiba-tiba suka nunduk kayak gini atau tiba-tiba suka nunjuk-nunjuk hidungnya atau tiba-tiba suka kayak gini. Itu maksudnya apa sih? Jujur dulu waktu saya baru pertama kali datang ke Jepang, saya lumayan kebingungan sama gestur-gesturnya orang Jepang karena saya belum pernah lihat sebelumnya di Indonesia, dan pada awalnya saya berpikir kalau cuma orang ini aja yang memiliki gestur seperti ini. Tapi setelah saya berbicara dengan banyak orang Jepang, kebanyakan orang Jepang memiliki gestur-gestur yang sama. Dengan kata lain, gestur-gestur ini memang seakan-akan sudah ditetapkan untuk memiliki arti tersendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman ke Jepang dan tidak tahu arti gestur ini, mungkin akan sedikit kesulitan. Jadi kita mau belajar tentang gestur-gestur yang paling umum di Jepang satu persatu. Yang pertama disebut dengan ojigi. Ojigi. Ojigi memiliki arti membungkukkan badan dan jenisnya tuh ada bermacam-macam. Ada yang 15 derajat, ada yang 30 derajat, dan ada yang 90 derajat. Nah, ketiga ini memiliki artinya masing-masing. Biasanya semakin dalam, 90 derajat contohnya, itu dipakai ketika kita meminta maaf kepada seseorang. Jadi kita memiliki kesalahan yang benar-benar fatal, seperti contohnya kita nggak sengaja nabrak orang pas lagi kita nyetir mobil, kita minta maaf 90 derajat. Moushiyake gozaimasen. Tapi yang biasanya kita pakai itu hanya 15 derajat aja. 15 derajat ini nggak harus benar-benar 15 derajat. Jadi maksudnya membukukan sedikit aja. Sedikit seperti ini, nggak harus pas 15 derajat. Ojigi yang 15 derajat ini biasanya dipakai ketika kita baru ketemu sama orang, alias kita menyapa seseorang, atau ketika kita minta maaf kepada seseorang untuk hal yang tidak terlalu fatal, terus ketika kita sekedar memberikan respect kita kepada orang lain. Jadi seperti contoh, di sebelah sana ada atasan kita. Kita lagi jalan, dan atasan kita lewat. Ohayo gozaimasu. Dan biasanya dipakai juga ketika kita jiko shoukai, atau memperkenalkan diri kita kepada seseorang. Hajimemashite, Dira desu. Dozo, yoroshiku onegai shimasu. Lalu yang kedua adalah gestur untuk berhitung. Di Indonesia kita berhitung dengan 2 tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama, untuk angka 1-5 kita memakai gestur seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu untuk angka 6-10, 6, 7, 8, 9, 10. Yang selanjutnya adalah gestur menunjuk hidung. Ini artinya adalah saya. Kalau di Indonesia, kita sebut diri saya sendiri ketika kita berbicara sama orang lain, itu kita menunjuknya mungkin ke bagian dada, atau ke pundak, atau ya misalnya seperti pakai jempol, kita tunjuk ke dada kita. Tapi kalau di Jepang, biasanya ketika mau bertanya, maksudnya saya, biasanya orang Jepang itu menunjuknya ke hidung. Watashi desu ka? Watashi no koto desu ka? Gestur selanjutnya adalah seperti ini. Gesturnya lumayan lucu karena di Indonesia, gestur seperti ini itu kesannya seperti ada yang bau. Tapi kalau di Jepang artinya adalah tidak atau bukan. Jadi kosakata bukan atau tidak ini bisa kita translate ke dalam bahasa Jepang menjadi ya. Nihongo jouzu desu ne. Ya. Zenzen jouzu janai desu. Gestur selanjutnya adalah seperti ini. Ini artinya adalah uang. Di Indonesia gesturnya seperti ini ya. Tapi di Jepang pertama kita bikin oke, lalu diputar. Ini artinya adalah uang. Gaisha de hataraiteru no? Kore ga ii desho? Mama desu yo. Gestur selanjutnya biasanya dipakai oleh orang Jepang ketika mau melewati kerumunan orang. Jadi misalnya nih di sini banyak orang, lalu kita mau melewati mereka. Kita biasanya bilang sumimasen. Sumimasen artinya adalah permisi sambil memakai gestur seperti ini. Sumimasen. Sumimasen. Gestur selanjutnya adalah gestur ini biasanya dipakai ketika teringat sesuatu atau memahami sesuatu untuk pertama kalinya.
Jadi contoh yang pertama, are, kono hito dare dakke? Dare dakke? Ah, youchien no tomodachi da. Dan contoh kedua, misalnya kita lagi belajar matematika. Ah, wakaranai. Sensei, mou ichido oshiete kudasai. Naruhodo, arigatou gozaimasu. Yang selanjutnya ada gestur seperti ini. Mungkin teman-teman juga udah tahu ini artinya adalah makan. Kalau di Indonesia kita memiliki gestur makan seperti ini, memakai garpu dan sendok. Atau misalnya seperti ini, memakai tangan. Tapi kalau di Jepang, karena budayanya pakai sumpit, jadi memakai dua jari seperti ini, seperti sedang makan ramen. Ini artinya adalah makan. Gestur yang terakhir ada dua sekaligus. Yang pertama adalah, yang kedua adalah, di Jepang untuk menyatakan hal yang benar memakai simbol lingkaran yang disebut dengan maru, maru. Tapi untuk menyatakan hal yang salah memakai simbol X atau silang yang disebut dengan batsu, batsu. Oke, jadi itu adalah gestur-gestur paling umum yang ada di Jepang. Semoga membantu teman-teman dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Mata ne!